Pada gambar pengujian yang pertama, yaitu ketika Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian IoT pada lampu otomatis. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Happy watching! Oke, baiklah. Adapun pokok pembahasan dalam materi kali ini yaitu 1. Definisi rangkaian. Kemudian selanjutnya tentang IoT. Mulai dari definisi IoT, fungsi IoT, contoh penerapan IoT. Kemudian ada pokok pembahasan selanjutnya yaitu keuntungan dalam menggunakan IoT pada lampu, komponen-komponen dasar dari rangkaian IoT lampu otomatis, cara kerja rangkaian IoT lampu otomatis, contoh implementasi IoT lampu otomatis itu digunakan untuk apa, kemudian dan bentuk rangkaian IoT lampu otomatis. Rangkaian secara umum itu diartikan sebagai suatu hubungan atau susunan dari beberapa komponen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, apa itu IoT? IoT atau Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software, yang tujuannya untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama itu masih terhubung ke internet. Selanjutnya yaitu fungsi dari Internet of Things. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi atau pelabelan data dilakukan setelah data terkumpul atau yang disebut namanya tagging. Yang kedua, melakukan pemantauan terhadap aktivitas. Apakah terdapat aktivitas tidak dikenal setelah proses tagging? Dan itu disebut dengan monitoring. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu melakukan pelacakan lokasi data atau disebut tracking. Yang keempat, melakukan penjagaan terhadap suatu kondisi tertentu melalui sebuah pengaturan. Dan yang kelima, berfungsi sebagai untuk melakukan pengolahan data. Selanjutnya, contoh penerapan IoT. IoT dapat diterapkan dalam berbagai hal atau berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu seperti smart home, kemudian bidang industri, bidang kesehatan, bidang pertanian, dan bidang lampu pintar, seperti pembahasan video kali ini. Dan contoh penerapan IoT pada bidang lainnya. Kemudian ada keuntungan dalam menggunakan IoT pada lampu. Yang pertama yaitu efisiensi energi. Dikatakan efisiensi energi karena lampu dapat dinyalakan atau dimatikan secara otomatis berdasarkan kebutuhan, sehingga mengurangi konsumsi energi. Keuntungan yang kedua yaitu keamanan. Dengan demikian, kita dapat memantau lampu dari jarak jauh sehingga meningkatkan rasa aman kita di rumah. Selanjutnya, keuntungan yang ketiga yaitu kemudahan dalam penggunaannya. Dikatakan mudah dalam penggunaannya karena dengan adanya sistem IoT ini pada lampu, kita dapat mengendalikannya melalui smartphone atau perangkat lain. Selanjutnya, komponen dasar dari rangkaian IoT lampu otomatis. Sistem IoT lampu otomatis itu terdapat beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Di antaranya yaitu 1. Ada resistor, yang kedua ada potensiometer, yang ketiga ada baterai, yang keempat ada lag dependent resistor, yang kelima ada LED, dan yang keenam ada transistor. Resistor, satuannya adalah ohm. Resistor adalah suatu komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk membatasi atau menahan aliran arus listrik dengan sebuah sirkuit. Selanjutnya yaitu potensiometer, satuannya juga ohm. Potensiometer adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Selain pembagi tegangan, dia juga berfungsi sebagai untuk mengendalikan resistensi listrik, menghambat tegangan, dan lain-lain. Kemudian ada baterai dengan satuan volt. Baterai adalah alat yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian light dependent resistor
adalah suatu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya. Selanjutnya ada LED. LED adalah perangkat semikonduktor yang dapat mengubah listrik menjadi cahaya. LED bekerja dengan prinsip dioda, yaitu memancarkan cahaya ketika dialuri arus listrik. Selanjutnya yaitu transistor 2N22, yaitu adalah transistor sambungan bipolar atau BCD NPN yang digunakan untuk berbagai aplikasi seperti penguatan atau pengalihan daya rendah. Lalu bagaimana cara kerja rangkaian IoT pada lampu otomatis ini? Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama, sensor itu mengumpulkan data, yang dimana sensor mendeteksi kondisi lingkungan seperti cahaya, gerakan, atau waktu. Cara kerja yang kedua yaitu sistem lampu atau transistor. Transistor akan menerima data dari sensor, kemudian memprosesnya sesuai dengan konfigurasi. Dan cara kerja yang ketiga yaitu lampu akan menyala atau mati. Lampu akan menyala atau mati jika transistor mengirim sinyal ke lampu untuk menyalakan atau mematikan lampu berdasarkan kondisi. Sistem IoT pada lampu otomatis ini dapat diimplementasikan dalam berbagai tempat. Salah satu contohnya yaitu di rumah. Ketika di rumah, lampu dapat dinyalakan secara otomatis saat matahari terbenam, sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan. Selanjutnya dapat diimplementasikan di tempat, yaitu di kantor. Lampu akan dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan tingkat pencahayaan, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adapun bentuk rangkaian IoT lampu otomatis itu seperti gambar berikut ini. Rangkaian tersebut digambar menggunakan aplikasi Proteus. Pada gambar pengujian yang pertama, yaitu ketika LDR mendeteksi cahaya terang, kemudian transistor akan off dan lampu akan mati. Pada gambar pengujian yang kedua, itu ketika LDR mendeteksi bahwa cahaya yang ditangkapnya itu gelap, maka transistor akan hidup dan lampu juga akan menyala. Baiklah, cukup sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Dadah. See you next time.